Bacanya mudah tapi saronia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Elda Teresia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan di seputaran aliran Sungai Musi sambil belajar mengenai kegunaan dan siklus air berbasis kearifan lokal. Ikuti terus perjalanan Ibu ya. Nah, sekarang Ibu jalan-jalannya naik motor nih. Jangan lupa pakai helm ya, biar anak-anak Ibu selamat di perjalanan. Nah, sekarang Ibu sudah sampai di tepi aliran Sungai Musi, Palembang. Sungai Musi merupakan sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera, dengan panjang mencapai 750 km. Sungai ini membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu seberang Ulu di bagian utara dan seberang Ilir di bagian selatan. Dan yang menghubungkannya adalah Jembatan Ampera sebagai ikon kota Palembang. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang ini, Sungai Musi menjadi salah satu pusat transportasi bagi warga sekitar. Tidak hanya itu saja loh, masih banyak kegiatan lainnya yang ada di sekitaran Sungai Musi, dari mulai sebagai tempat wisata sampai kegiatan rumah tangga. Wah, ternyata pagi-pagi begini sudah banyak ya aktivitas warga yang ada di sekitaran Sungai Musi Palembang. Seperti yang di belakang saya ini yuk, lihat ada bapak-bapak yang sedang menunggu penumpang di atas perahu keteknya. Ayo anak-anak, kita tanya-tanya bapaknya yuk. Pak, boleh nanya-nanya sebentar nggak Pak seputaran perahu ini? Boleh. Kira-kira nama Bapak siapa Pak? Nama saya Zainal. Sudah berapa lama kira-kira Bapak mengendarai perahu ini? Tarif untuk penumpang itu berapa Pak? Oh, ini bukan penumpang. Ini barang. Kelapa, pisang. Tapi ada juga ya Pak perahu-perahu penumpang? Ada, namanya perahu-perahu penumpang yang kecil. Ketek. Oh, biasanya kemana Pak? Ke Pulau Karo bisa Pak ya? Bisa, itu ada. DKB juga bisa ya Pak? Bisa. Kan Pak 2 tahun ini tuh kita udah tahu Pak ini apa namanya dunia ini tuh sedang nggak baik gitu Pak karena COVID ini. Ada nggak Pak kira-kira pengaruhnya sama kehidupan di sini? Banyak. Ngaruh sekali ya Pak? Ngaruh sekali. Iya. Menurun atau seperti apa Pak? Oh iya jelas. Pendapatannya jauh. Menurun sekali ya Pak? Iya. Terima kasih ya Pak. Oh iya sama-sama. Kalau kita naik perahu ketek tadi, kira-kira seperti inilah saat kita melewati Jembatan Ampera. Nah, anak-anak sudah melihat kan penjelasan dari Bapak tadi mengenai kapal penumpang yang ada di tepi aliran Sungai Musi Palembang. Sekarang kita jalan-jalan lagi ke sana yuk. Wah, lihat tuh di sana anak-anak banyak tumbuhan eceng gondok ya. Eceng gondok merupakan tanaman air yang hidupnya mengapung. Eceng gondok biasa hidup di aliran-aliran air yang tenang, seperti rawa, danau, dan sungai. Wah, ternyata di Sungai Musi ini tempat hidupnya eceng gondok juga ya. Tidak hanya sebagai tempat eceng gondok loh, ternyata air juga membantu proses fotosintesis tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan sinar matahari.
Air membantu melembabkan tumbuhan agar tidak layu. Air diserap oleh akar tumbuhan lalu dialirkan ke daun tempat melakukan fotosintesis. Maka dari itu, air mempunyai peran penting dalam proses fotosintesis. Wah, lihat di sana ada anak-anak kecil yang lagi mandi di tepi sungai. Dek, lagi ngapain? Mandi ya? Awas ya, jangan jauh-jauh. Wah, ternyata aliran Sungai Musi juga dijadikan masyarakat untuk kegiatan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Nah, di tepi aliran Sungai Musi ini juga ibu menemukan ada masyarakat sedang mencari ikan dengan cara memancing. Aliran Sungai Musi juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan dengan cara memancing. Ternyata di Sungai Musi juga menjadi tempat hidup bagi hewan-hewan seperti udang, ikan, dan lain sebagainya. Sungai Musi terkenal sebagai penghasil ikan yang melimpah. Maka dari itu, tak heran jika makanan khas kota Palembang kebanyakan terbuat dari olahan ikan. Seperti pempek, tekwan, bahkan pindang. Agar proses kehidupan tetap terjaga, kita harus terus melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah-limbah pabrik, menanam pohon, dan mengadakan reboisasi. Ayo kita sama-sama menjadi orang baik dengan menjaga lingkungan. Ke Palembang tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi destinasi wisata kota Palembang. Penasaran ibu mau kemana? Ikuti perjalanan ibu selanjutnya ya. Udah tahu belum ibu sekarang sudah di mana? Ibu sekarang sudah berada di Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Palembang, yang terletak di pinggiran Sungai Musi, Palembang. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa itu dibangunnya benteng ini sebagai pos pertahanan dari serangan Belanda. Dan tak lupa juga anak-anak juga bisa berwisata ke Pulau Kemarau. Dan yang selanjutnya adalah Kampung Kapitan. Kampung Kapitan merupakan salah satu tempat bersejarah bagi warga masyarakat Tionghoa. Ternyata di sini juga ada patung Iwak Belido anak-anak ibu. Ayo kita ke sana. Sekarang ibu sudah berada di depan patung Iwak Belido. Tugu Iwak Belido berada di kawasan Benteng Kuto Besak. Tugu ini melambangkan ikan khas dari kota Palembang. Berhubung hari ini panas, kita cari minum dulu yuk. Nah, di sana ada yang jual minum. Jangan lupa minumnya dengan air yang bersih ya, agar kita semua terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak ibu sudah tahu belum bahwa air bersih itu punya ciri-ciri loh. Yang pertama, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Jangan lupa ya, kita harus memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita, yaitu minimal mengkonsumsi air sebanyak 2 liter agar kita semua menjadi sehat dan terhindar dari dehidrasi. Kita ke sana lagi yuk teman-teman, ada apa kira-kira di sana? Ayo! Wah, ternyata di bawah sana ada warung apung. Ayo kita ke sana. Wah, ternyata di dalam warung apung ini rame loh.
Banyak wisatawan dalam maupun luar kota menikmati makanan khas kota Palembang di dalam warung apung. Tentunya dengan sensasi makan yang berbeda, yaitu makan di atas kapal sambil menikmati ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Wah, sudah sore nih, saatnya kita pulang ya. Gimana anak-anak, seru gak perjalanan hari ini? Yaitu jalan-jalan sambil belajar. Sekian jalan-jalan sambil belajar hari ini ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak harus terus belajar. Sampai bertemu kembali, dadah.